Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. La roiba, atau tidak ada keraguan sedikit pun bahwasanya Kiai Haji Muhammad Najih bin Maimun Zubair Al-Allamah ini adalah orang yang alim, orang yang warok, dan orang yang top. Itu satu poin. Yang kedua, beliau ini adalah ulama NU Tulen. Tidak mungkin beliau itu bukan ulama NU. Itu juga sesuatu yang tidak dilakukan lagi. Ini juga perlu dicatat. Yang ketiga, kita sering melihat beliau ini menyampaikan kritik yang keras kepada NU, baik secara personal, misalnya kepada ketua PBNU-nya, atau mungkin tentang kebijakan-kebijakan yang dilaunching oleh NU, misalnya seperti Islam Nusantara dan sebagainya. Itu juga sesuatu yang tidak bisa dipungkiri. Dari 3 poin ini, maka cara memandangnya adalah, yang pertama, bahwasanya di dalam NU ini sudah sangat komplit. Artinya komplit adalah ketika dalam NU ada sesuatu yang dianggap bermasalah, maka yang menanggapi, yang meluruskan adalah sesama ulama NU. Nah, itu luar biasa. Namanya otokritik. Berarti satu keluarga yang utuh, di mana bersaudara. Kalau misal ada yang lengah, maka saudara satunya mengingatkan. Kalau misalnya satunya merasa tidak lengah, maka ada diskusi, ada dialog, ada debat. Dan itu tidak akan memicu permusuhan. Kenapa? Karena masih dalam satu kubu, satu lingkaran, yaitu Nahdlatul Ulama. Itu luar biasa. Dan ini akan membuat NU ini kokoh terus. Kenapa? Karena hantaman yang paling keras kepada petinggi-petinggi NU ternyata disampaikan atau dilontarkan oleh sesama ulama NU-nya. Sehingga bisa kita juduli itu adalah kritik yang membangun. Itu adalah tahdzir atau tambih lil islah, untuk perbaikan, bukan hujaman, bukan tikaman untuk merobohkan. Karena hakul yakin saya tidak percaya kalau Kiai Najih ini ingin merubuhkan NU, sama sekali tidak mungkin itu. Pasti Kiai Najih Al-Allamah itu ingin memperbaiki. Nah, namanya ingin memperbaiki itu sudah sesuatu yang potensial membawa kebaikan, bukan merusak. Catatannya adalah, siapa yang merasa ingin mengikuti Yai Allamah Muhammad Najih bin Maimun, maka caranya adalah mendukung NU, bukan membenci NU. Kenapa? Karena tidak mungkin dalam satu keluarga ada orang yang ingin meruntuhkan keluarga itu. Ini nalar sehat. Jangan pernah berpikir Yai Najih ini ingin meruntuhkan NU. Tidak mungkin. Jangan pernah berpikir Yai Najih ini ingin NU itu bubar. Tidak mungkin. Pasti Yai Najih itu ingin NU ini terus dan terus. Hanya karena merasa ada yang salah, maka ditegur. Dengan demikian, kalau ada orang-orang yang membenci NU, ingin NU itu bubar, terus mengklaim diri mengikuti Kiai Najih, berarti dia bohong. Artinya tidak sama dengan yang diinginkan oleh yang diikuti. Itu melanggar kaidah at-tabi'u tabi'un. Orang yang mengikuti itu yang harus ngikut. Jangan hanya mengambil kalimat-kalimat kasarnya, menafsirkan itu sebagai kebencian, menafsirkan itu sebagai upaya untuk meruntuhkan, lalu ikut-ikutan membuli, ikut-ikutan bahkan lebih dari yang diajarkan. Kiai Najih tidak pernah melontarkan kalimat-kalimat yang dilontarkan oleh pengikutnya yang merasa diri sebagai pengikut. Itu masalah besar sekali. Jadi ingat ya, di dalam NU itu memang selalu ada pertikaian kalau bahasa kasarnya. Tapi kalau bahasa ilmiahnya itu adalah perbedaan, ikhtilaf. Dan itu sejatinya bukan hanya di dalam NU. Di dalam Islam saja perbedaan itu tidak akan pernah hilang. Bahkan di masa Nabi masih hidup saja perbedaan itu sudah ada. Setelah Nabi wafat di Qarn As-Tsani, fase kedua itu perbedaan semakin meluas. Fase ketiga tabi'in, perbedaan semakin meluas. Fase keempat tabi'in, perbedaan terus semakin meluas. Jadi itu sudah hal yang wajar. Dan karena semasing-masing kubu itu aradu al-islah, yang diinginkan adalah kebaikan dan perbaikan, maka tidak akan pernah runtuh.
Jangan dikira Islam itu jaya sampai sekarang karena semuanya sepakat dan tidak ada perbedaan. Tidak mungkin. Justru khazanah keilmuan itu hidup karena ada pertentangan. Justru sebuah organisasi itu bangkit besar dan kokoh karena di situ sudah diuji oleh pertentangan-pertentangan yang ada di dalamnya. Tetapi pertentangan-pertentangan itu tidak sampai merusak. Seperti orang yang sama naik perahu di satu perahu yang sama. Memang pertentangan antara nahkoda dengan mungkin mekanisnya atau mungkin apa atau mungkin sesama penumpang, tetapi tidak ada dari mereka yang ingin membolongi perahunya itu. Kalau sampai ada yang ingin membolongi perahunya itu, maka itu penyusup. Saya tidak mungkin mengatakan atau berpikir bahwa Yai Najih ingin menjadi orang yang membolongi perahu NU. Tidak mungkin. Wallah, itu tidak mungkin. Itu mustahil ya. Walaupun tidak akli tapi minimal mustahil adi. Tidak mungkin ulama selevel Yai Najih, kewaraan seperti itu, ingin NU ini bubar. Tidak mungkin. Kalau ada orang yang berkata Yai Najih ingin merusak NU, ingin meruntuhkan NU, maka berkubu kepada siapapun orang yang mengatakan seperti itu, pasti orang itu bermasalah. Entah dia merasa pendukungnya Yai Said, berarti dia itu penyusup. Atau dia pendukungnya Yai Najih, berarti dia itu penyusup. Kenapa? Karena kalau memang benar-benar mendukung, baik mendukung Yai Najih atau mendukung Yai Said, tidak mungkin berpikir bahwa keduanya ini ingin saling meruntuhkan. Tidak mungkin. Pasti keduanya itu ingin saling memperbaiki. Hanya perbedaan memandangnya saja. Ada yang memandang ini sebagai kesalahan yang harus diperbaiki. Ada yang memandangnya ini sebagai sesuatu yang baik yang harus dikembangkan. Itu saja. Dan masih di dalam satu perahu, masih di dalam satu lingkaran, di mana semuanya sepakat bahwa lingkaran ini, perahu ini harus terus dipertahankan. Itulah hebatnya NU, sehingga sampai sekarang NU itu masih jaya, NU itu masih besar, masih menjadi yang terbesar. Rintangan apapun yang terjadi tidak menggoyahkan NU. Tetap saja seperti itu. Dan hasanah polemik di dalamnya juga terus terjadi, mewarnai perjalanannya mengitari sejarah. Karena memang NU sejak awal sudah terbiasa dengan adanya ikhtilaf, entah itu ikhtilaf yang kecil atau bahkan ikhtilaf yang sangat krusial, itu juga biasa saja. Tetapi sekali lagi karena sama-sama merasa harus mempertahankan perahu ini, maka apapun, kalau kita bahasakan kasar ya, permusuhan yang terjadi tetap tidak lalu memutuskan untuk merusak perahunya. Semua tetap sepakat bahwa perahu ini harus terus dijaga. Kita bisa beda pendapat, kita bisa beda memandang mana yang benar, mana yang salah, tetapi kita tetap satu pandangan bahwa ini perahu harus kita jaga. Jangan sampai kita retakkan, jangan sampai kita bolongi. Karena kalau ini bolong, siapapun yang benar, maka tetap akan tenggelam. Kalau ini bolong, siapapun yang benar, maka tetap akan tenggelam. Dan perahu ini hilang. Akibatnya fatal. Dan Allah wa yakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.